Halo semua teman-temanku Leo. Apa kabar kalian semua di sana? Aku harap kalian semua dalam kondisi sehat ya. Karena ini masih di tengah pandemi COVID-19, aku selalu berharap dimanapun kalian berada tetap patuh dan taat pada protokol kesehatan, memakai masker yang benar, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan ya. Oke, ini adalah general reading untuk kalian, love reading dengan tema kabar mantan ya. Apapun hasil readingan ini, jangan sampai membuat kalian baper, galau, bahkan overthinking, karena semua itu adalah energi yang negatif ya, dan tidak akan membuat kamu happy. Tontonlah video ini dengan rileks, dengan pikiran yang positif, agar apapun energi yang tertarik dalam readingan ini bisa membuat kalian bahagia ya. Oke, jika kalian membutuhkan jasa personal reading dari aku, kalian bisa menghubungi aku via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Jika kalian tidak menemukannya, silakan komen aja gitu ya. Kak, nomor WA-nya berapa? Saya mau personal reading. Boleh, nanti akan dibalas kok ya. Oke, kita mulai ya readingannya. Aku akan tarik energi kalian secara universal. Bagaimana kabar dari mantan teman-teman zodiak Leo? Bagaimana kabar mantan dari teman-teman yang berzodiak Leo? Oke. Kabar mantan kalian di sini aku melihat pada energi utamanya nomor 43. Dia sedang dalam kebingungan gitu ya. Bingung uang terutama ya. Wah, bingung tentang usaha dan karirnya juga di sini. Pokoknya tentang material things gitu ya, tentang materi lah gitu ya. Yang membuat dia bisa stabil dalam menjalani kehidupan ini gitu ya. Terutama dia mungkin sedang mengalami kondisi finansial yang sulit gitu ya. Aku rasa di sini juga ada itu ya, pemanfaatan dari orang-orang di sekitarnya gitu ya. Aku rasa entah ini keluarganya, saudaranya, ataupun pasangannya saat ini itu memanfaatkan keuangan dari mantan kalian, sehingga mantan kalian kebingungan saat ini karena uangnya tinggal sedikit gitu ya. Oke, dan juga kalau dalam hal usaha dan karir, usaha karirnya sedang tidak baik-baik saja gitu, mungkin sedang sepi ya karena pandemi COVID-19 ini juga. Jadi dia sedang bingung, berusaha mencari cara bagaimana membangkitkan usahanya agar bisa berkembang dan menghasilkan pundi-pundi uang untuk dia. Kalau karir mungkin dia lagi cari pekerjaan ya, mungkin dari pekerjaan yang lama dia di PHK atau dirumahkan, dan saat ini dia sedang berusaha untuk mencari pekerjaan dengan memasukkan surat lamaran pekerjaan ke sana dan kemari, seperti orang kebingungan lah, pokoknya intinya seperti itu. Dimana dia di dalam masa-masa yang sulit, dia ingat kembali pada Tuhannya. Dia lebih menggunakan waktu luang dia untuk banyak berdoa ya,
karena rezeki gitu kan berasal dari Tuhan. Usaha yang bisa memberkati usaha dan karirnya bisa membaik lagi kan hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi maka dari itu dia lebih banyak berdoa di sini, beribadah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Karena kondisi yang tidak stabil ini di dalam kehidupannya membuat dia merasa terbebani, ya. Dia merasa tersakiti oleh kehidupan gitu ya. Seperti seseorang yang memanggul salib sangat berat ya, penuh dengan air mata dan keringat di sini. Aku lihat seperti itu. Dan walaupun dia harus mencucurkan air mata dan keringatnya, tapi kadangkala dia merasa tidak membuahkan hasil yang maksimal. Jadi ada kekecewaan juga terlihat di kartu ini ya, dimana dia adalah tipe seseorang yang masih memiliki optimis, masih bersemangat, dia tidak mudah putus asa. Aku lihatnya seperti itu. Jadi walaupun keadaannya serba sulit ya, dia tetap optimis bahwa dia bisa akan memiliki kehidupan yang stabil lagi seperti dahulu kala gitu ya. Oke. Ya, dia masih dia masih dalam tahap mengobservasi atau melihat situasi untuk bisa dia survive di dalam kehidupan dia secara finansial, atau secara umumnya dia bisa bertahan hidup lah. Jadi dia masih mengamati situasi kondisi saat ini itu seperti apa. Dia ingin menemukan celah agar dia itu bisa berkarya dengan baik lagi, atau mengembangkan usahanya jauh lebih baik lagi gitu ya. Seperti itu aku lihatnya. Dan saat ini kondisi dia sedang menanti, entah ini menanti panggilan pekerjaan atau menanti kabar dari rekan bisnis yang dia ingin ajak kerjasama, bisa juga seperti itu. Pokoknya dia sedang menunggu dan menanti ya, seperti itu, menanti kejelasan dari orang lain agar hidupnya itu juga bisa membaik gitu ya, berangsur-angsur membaik. Dimana dalam masa menunggu dan menanti ini dia merasakan kesepian, kehampaan, kekosongan. Dia merasa dia itu sendiri, nggak ada yang mendekat kepada dia, atau semua yang pernah dekat dengan dia itu berangsur-angsur hilang gitu, menjauh. Dan di saat itulah ada perasaan rindu kepada kalian ya, ada perasaan rindu, kangen kepada kalian gitu, karena kalian adalah pasangan yang atau seseorang yang tidak akan meninggalkan dia walaupun dia itu lagi sulit gitu. Dia paham atau menyadari hal itu, bahwa kamu tuh orang yang spesial gitu ya, yang mau menerima atau menemani pasangannya dalam saat suka dan duka. Ya, mungkin kalian sudah putus di sini atau tidak terkoneksi kembali secara tubuh fisik, komunikasi juga terhenti. Aku lihat seperti itu. Jadi dia hanya bisa merindukan kamu dalam diam dan juga menyesali gitu ya, kenapa kamu harus pergi gitu, atau dia yang pergi dari kamu. Dimana akan ada pilihan yang harus dia putuskan gitu ya, untuk dia bisa kembali stabil di dalam kehidupan dia ya, terutama dalam kehidupan secara materi di sini ya. Oke. Ya, aku rasa mantan kamu akan melakukan perjalanan jauh di sini. Mungkin dia akan mendapatkan relasi bisnis dari luar kota atau luar negeri, bisa juga, atau dia mendapatkan pekerjaan yang dimana dia harus melakukan perpindahan secara tubuh fisik ya. Mungkin dia harus menetap di suatu kota yang kotanya itu agak terpencil gitu ya,
kota kecil gitu ya, dimana dia harus dimana dia harus bisa beradaptasi dengan kondisi masyarakat setempat gitu ya. Oke. Ya, aku lihat akan ada awal yang baru bagi mantan kalian, dimana awal baru ini itu akan membuat ya situasinya akan membuat sebuah transformasi yang baru untuk mantan kamu ini bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, tidak toksik gitu ya, dimana dia harus menimba dia harus berusaha cukup keras untuk keinginannya ini gitu ya. Kalau dia ingin stabil dalam finansial, dia harus berusaha lebih keras, jauh lebih keras daripada di masa lalu gitu ya. Dia harus bekerja keras gitu ya, sangat keras gitu ya. Ketika dia mau makan, dia harus bekerja dulu dengan keras, baru dia akan mendapatkan sepiring nasi gitu ya, atau satu porsi makanan gitu. Itu ibarat aja gitu ya, seperti itu. Pokoknya dia harus mengawali fase kehidupan dia yang baru dengan lebih keras lagi, dengan usaha yang lebih keras lagi. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya. Sebentar ya, wah jatuh semua, sebentar. Ya, ini adalah kartu klarifikasi bahwa dia harus bekerja keras. Dia ingin apapun dalam hidupnya, dia harus mengusahakan dengan keringat yang lebih banyak lagi gitu ya, dengan usaha yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi aku kira untuk saat ini mantan kalian tidak fokus sih sama pasangan gitu ya, atau kalau dia punya pasangan yang sifatnya hanya memanfaatkan saja, aku lihat dalam waktu yang relatif dekat dia akan putuskan itu, dia akan akhiri gitu ya. Ya, dia saat ini sudah mau fokus saja sama kehidupan dia secara pribadi, terutama kehidupan secara finansial. Jadi dia tidak mau lagi berurusan gitu ya, tidak mau lagi terkoneksi dengan cinta-cinta gitu ya, dengan hubungan asmara gitu. Dia lebih tertarik dengan hubungan bisnis, hubungan usaha, karir yang mendukung dia gitu, hubungan yang bisa mendukung dia di dalam finansial gitu ya. Bisa juga ini diartikan kalau ada seseorang yang bisa mendukung dia secara materi, entah laki-laki atau perempuan ya, dia akan menjalin hubungan asmara dengan tujuan ya untuk kestabilan dia dalam finansial gitu ya. Aku ini bisa berarti seperti itu ya. Dia saat ini juga tidak banyak hangout atau terhubung dengan teman-teman atau saudara-saudaranya ya. Dia lebih hening, lebih diam gitu ya, lebih ya mengoreksi diri lah gitu ya. Dimana aku rasa di fase dia yang baru ya, dia harus lebih membuka cara berpikir dan cara pandangnya, terutama dalam pekerjaan ya, usaha dan karirnya, dimana kalau ada perpindahan ya, perpindahan ke tempat atau ke kota yang lebih kecil, dia harus membuka cara pandang dan cara berpikir dia agar dia bisa bisa menyesuaikan diri lagi dengan kondisi masyarakat di sekitar atau di kota itu gitu ya. Kita lihat dari kartu selanjutnya aja.
agar bisa survive ya. Jadi dia harus membuka cara pandang dan berpikirnya agar bisa survive di sini ya. Dia harus mulai memasrahkan ya, belajar untuk memasrahkan semuanya pada semesta ya, mengurangi egonya bisa juga di sini ya, karena mantan kalian adalah seseorang yang sangat ego. Dia hanya berpikir bahwa segala kesuksesan dia itu dari usaha dia sendiri, tidak ada campur tangan dari Tuhan gitu, dari semesta. Dia harus belajar merendahkan dirinya kepada Tuhannya gitu ya, atau belajar menurunkan egonya gitu. Jangan terlalu keras gitu ya, dimana sikap bersyukur ini juga diperlukan untuk mantan kalian di sini. Dia harus lebih banyak bersyukur gitu ya, karena aku lihat di waktu-waktu yang lalu dia kurang bersyukur. Dia hanya menikmati dan menikmati aja gitu ya, tanpa ingin gitu ya, tanpa ada kemauan untuk mengucap syukur pada Tuhannya atau pada semesta. Oke. Dimana dia saat ini ingin fokus gitu ya, menata masa depannya sendiri ya, karena dia merasa masa depannya itu sudah hampir berantakan gitu ya. Jadi dia ingin menata kembali masa depannya dengan jauh lebih baik lagi gitu ya. Dan aku lihat ketika dia bisa berproses, bertransformasi bersama semesta ini, kedepannya segala kesuksesan dia di masa lampau gitu ya akan kembali kepada dia lagi. Dia akan menjadi sukses atau lebih sukses dari masa lalunya gitu ya, ketika dia berhasil belajar ya dari kehidupan ini itu. Kita lihat dari kartu selanjutnya. Ya, ada energi Cancer yang hadir ya, dimana energi Cancer di sini adalah energi yang membawa pada perubahan ya, pada pemulihan kehidupan gitu ya, healing. Ini tentang energi healing di sini ya. Mantan kalian perlu healing di sini, membuang segala toksiknya ya, dan mengisi ruang batinnya, ruang jiwanya dengan hal-hal yang jauh lebih positif gitu ya, sehingga kedepannya nanti dia bisa menjadi versi terbaiknya dia. Ada energi dari Leo, energi kalian sendiri ya. Kurangilah rasa gengsi, ego yang hadir gitu ya, yang mendiami jiwa dia gitu, batin dia gitu ya, karena orang ini sangat egonya tinggi, gengsinya juga besar gitu ya. Jangan fokus pada aku gitu, harus kadangkala kita harus fokus pada orang lain gitu ya. Kartu ini memberikan saran seperti itu, dimana dia juga harus menstabilkan emosinya, karena emosinya juga sangat labil di sini ya. Aku lihat seperti itu ya. Dia harus mengakhiri fase hidup lama dia menuju fase hidup dia yang baru ya, karena fase hidup yang lama sudah tidak baik lagi untuk dia ya. Kalau dia tidak bisa kalau dia tetap stay pada fase kehidupan dia yang lalu, hidupnya akan semakin sulit gitu ya. Ketika dia mau melangkah pada fase kehidupan yang baru, dia akan belajar untuk memperbaiki diri, dan kedepannya ketika dia sudah selesai belajar dan mengambil
pelajarannya gitu ya, dari perjalanan kehidupan dia akan menjadi sukses kembali ya, akan menemukan keberkahan hidup di sini ya. Oke, inilah kabar dari mantan kalian gitu ya, perasaan dia kepada kamu. Semoga ini membawa manfaat ya. Salam bahagia dari aku. Bye bye.